Kementerian Agama Samarinda menolak kasih surat rekomendasi pendirian gereja. Padahal semua syarat administratif izin pendirian rumah ibadah sudah dilengkapi. Astagfirullah, mau beribadah kok dipersulit. Apalagi alasan kantor Kemenak ogah kasih surat rekomendasi terdengar pengecut banget. Kezoliman ini nggak boleh ditoleransi. Jadi Gereja Toraja di Sungai Keledang, Samarinda seberang sudah berjuang melengkapi semua syarat administratif izin pendirian rumah ibadah lebih dari 10 tahun. Mulai dari nama dan fotokopi KTP 90 orang pengguna yang sudah disahkan pejabat setempat. Lalu Nah, bayangkan kawan-kawan, sudah 10 tahun mereka berjuang, ngumpulin KTP ya, ngumpulin semua izin-izin ya kan. Dan semua izin-izin sudah dilengkapi. Tinggal terakhir, bahkan FKUB juga sudah, tinggal terakhir disodorkan ke Kemenak. Malah Kemenaknya yang menolak untuk memberikan surat izin. Ya. dukungan 60 orang masyarakat setempat yang disahkan lurah atau kepala desa setempat. Rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB setempat pun udah didapatkan Gereja Toraja sejak September 2024. Kalau 3 syarat sudah terpenuhi, nggak ada alasan bagi kantor Kemenak untuk menolak memberikan izin pendirian rumah ibadah. Sesuai aturan, kalau FKUB udah kasih rekomendasi, Kemenak harus langsung ngeluarin surat rekomendasi dalam waktu maksimal 30 hari. Tapi sudah lebih dari 6 bulan surat itu nggak kunjung diterbitkan kantor Kemenak. Ketua Aliansi Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Kalimantan Timur, Hendra Kusuma, kecewa berat sama Kemenak. Kemenak lebih takut sama kelompok kecil yang intoleran daripada pasang badan menegakkan aturan. Mereka lebih takut sama segelintir orang yang nolak gereja, padahal negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah, kata Hendra. Dia juga bilang apa yang dialami Gereja Toraja adalah drama lempar tanggung jawab, pola yang sama yang dipakai di banyak daerah. Kami sudah mendatangi semuanya, mulai dari camat, lurah, kesbangpol, FKUB, bahkan di Kemenak ini juga mereka masih lempar ke pihak camat lanjutnya. Gak ada satupun pihak yang mau benar-benar bersikap berani dan tegas selesaiin masalah ini. Setelah jadi sorotan, Kemenak Samarinda akhirnya buka suara. Kasubag Kemenak Samarinda, Rahmi, bilang mereka nggak nolak, tapi lagi hati-hati aja. Katanya penerbitan rekomendasi bisa bikin situasi nggak kondusif. Waduh. Bukan berarti kami tidak mau keluarkan surat rekomendasi, kami hanya tidak ingin sampai ada permasalahan. Apalagi di bulan Ramadan nanti bisa memicu hal-hal tidak diinginkan, bebernya. Maksud saya seperti biasa aja lah gitu, pelaksanaan ibadah kan tetap jalan. Kami ini di tengah-tengah, takut nanti tidak kondusif katanya. Apa yang dialami Gereja Toraja di Samarinda adalah realitas pahit yang dialami banyak kelompok minoritas agama di Indonesia. Hak kelompok minoritas buat beribadah yang dijamin dalam konstitusi kita selalu dilanggar. Bahkan setelah mereka berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Yang bikin nyesek, pelaku pelanggaran hak kebebasan beragama kelompok minoritas bukan cuma warga intoleran yang segelintir, tapi juga negara, dalam hal ini Kemenak. Kemenak memilih tunduk sama tekanan warga intoleran dibanding membela hak kebebasan beragama kelompok minoritas. Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar harus segera menindak kantor Kemenak Samarinda. Kantor Kemenak Samarinda diberi mandat untuk melayani kegiatan beribadah semua warga. Nggak peduli mayoritas maupun minoritas. Alasan mereka menjaga kondusivitas sama sekali nggak bisa diterima akal sehat, Prof. Nasar. Alasan itu justru menunjukkan negara nggak punya wibawa di mata warga intoleran. Alasan itu juga menunjukkan pejabat kantor Kemenak setempat menyetujui apa yang dilakukan warga intoleran itu secara nggak langsung. Kalau kezoliman kantor Kemenak Samarinda nggak ditindak keras, jangan berharap kasus seperti ini nggak akan terulang lagi. Apalagi kasus seperti ini bukan yang pertama. Benar narasi Indonesia gelap itu dilihat dari banyaknya kasus pelarangan kegiatan beribadah dan pendirian rumah ibadah yang berlarut-larut dan terus berulang. Yuk lawan terus intoleransi siapapun pelakunya. Ya, itu kawan-kawan realita yang memang sedang dialami oleh warga negara Kantor Indonesia Kementerian ya. Kita ini benar-benar ya menjadi korban dari kelompok ini jelas ya. Mereka ini adalah kelompok-kelompok Islam. Ya apalagi itu loh. Ini kelompok-kelompok agama damai kawan. Ya. Jadi ya cuman memang ya berita di mana nih ya di gerakan peace ini saya lihat ya agak sedikit ini ya nggak mau menyinggung ke sana ya. Siapa lagi coba yang suka melakukan intoleran di bangsa ini kalau bukan di kelompok-kelompok Islam itu? Siapa lagi coba?
Inilah ngerinya bangsa ini gitu loh. Dan pemerintahnya takut, pengecut ya. Kementerian Agamanya, aduh, nggak ada taring ya. Saya nggak tahu juga ya sejauh mana PGI apa namanya memproses ya persoalan ini. Apakah PGI juga sama-sama nggak ada taringnya? Ya udahlah. Jadi nggak ada lagi lah harapan kita sebagai orang Kristen ini selain kepada Tuhan. Ya, tinggal kita berdoalah semoga Tuhan yang akan menghardik ya atau menghakimi manusia-manusia bajingan ini ya. Ya, kita harus doa seperti itu supaya Tuhan yang akan menghakimi mereka supaya mereka bertobat gitu loh. Kalau nggak seperti itu kawan-kawan, ya kita doakan dengan kasih ini ya supaya Tuhan yang jadi hakim bagi mereka. Ya, mengingatkan mereka ya, tapi lagi-lagi kawan-kawan ya biarkanlah itu Tuhan yang akan bekerja ya dalam hidup mereka. Itulah resiko kita menjadi orang Kristen di Indonesia yang merdeka ini. Kita masih dijajah oleh kelompok-kelompok Islam tertentu yang so hebat. Bahkan kita dijajah sama Kementerian Agama. Kementerian Agama ya yang seharusnya bayangkan semua izin sudah ada loh. Izin semua sudah lengkap. Apalagi yang mereka minta ya. Dari lurah, RT, RW ya, apalagi itu ya. Dari FKUB ya, syarat-syarat semua sudah lengkap. Tinggal satu syarat lagi. Dan syarat itu adalah dari Kementerian Agama. Enggak di ya. Jadi narasi betul ya, narasi Indonesia gelap, narasi 2030 Indonesia bubar ya sepertinya akan jadi kenyataan kalau pemerintah tidak bertindak dengan tegas. Ini kan kelompok-kelompok teroris ini kawan-kawan. Iya, kelompok-kelompok teroris yang sedang dijaga perasaannya ya, iyalah jangan heranlah. Memang Indonesia juga masih mendukung teroris kok. Hamas kan teroris didukung sama Indonesia kok. Indonesia kan masih mendukung teroris. Fakta loh itu kawan-kawan. Ya, buktinya Indonesia mati-matian membela Hamas dengan dalil membela Palestina, kampret. Ini kawan-kawan kita ngeri loh bangsa kita ini. Ya, ngeri sekali bangsa kita ini. Ya, apapun yang terjadi kawan kita doakan saja. Ya, kita doakan semoga Tuhan yang akan menjadi hakim bagi mereka. Ya, kalau Tuhan sudah bertindak ya siapa lagi yang bisa melawan. Tapi ya syukurnya kawan-kawan orang Kristen ya tidak diajarkan untuk balas dendam ya. Saya nggak tahu kalau Alkitab Kristen mengajarkan balas dendam, ya kan? Atau Yesus mengajarkan kalian balas dendam, waduh. Saya tidak bisa bayangkan seandainya orang-orang di Papua, orang-orang di NTT juga melakukan hal yang sama, ya kan? Melarang orang-orang Islam beribadah di sana, melarang orang-orang Islam untuk bangun masjid di sana. Gimana perasaan kalian? Tapi syukurnya kekristenan diajarkan tentang kasih ya. Inilah ajaran dari Tuhan. Sedangkan ajaran yang melarang orang untuk beribadah, ajaran yang menolak pembangunan rumah ibadah itu ajaran setan. Kalian tuh pengikut setan sebenarnya. Gitu kawan-kawan. Ini serius nih ya. Nah, jadi ya itulah realita yang memang pahit ya. Tapi harus kita nikmatin saja. Kita percaya ya ada pekerjaan Tuhan yang mulia ya. Dan ya semakin mereka berbuat seperti itu ya orang-orang waras dan cerdas akan meninggalkan keyakinan yang seperti itu. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini tetap menjadi pelajaran bagi kita semua dan mari kita tetap mendoakan negeri kita ini menjadi negeri yang damai, yang penuh kedamaian teman-teman ya. Dan kita sudah menyaksikan barusan ya bagaimana pernyataan dari seorang wanita tadi dalam channelnya dia menyampaikan bagaimana tindakan, bagaimana respon Kementerian Agama sendiri teman-teman ketika ada salah satu gereja di Samarinda itu meminta izin untuk pembangunan rumah ibadah mereka. Tetapi apa yang terjadi? Justru Kementerian Agama tersebut tidak mengeluarkan rekomendasi atau izin. Padahal segala persyaratan yang diperlukan dalam pembangunan rumah ibadah tersebut itu sudah dipersiapkan, bahkan sudah diperjuangkan teman-teman selama 10 tahun. Bisa bayangkan selama itu perjuangan gereja tersebut untuk mendapatkan izin pembangunan teman-teman ya. Tetapi pada faktanya ketika data-data tersebut atau dokumentasi tersebut itu disodorkan kepada Kementerian Agama, apa yang terjadi
terjadi justru tidak direspon dan tidak direkomendasikan, tidak dikeluarkan izin. Dengan alasan klarifikasi dari Menteri Agama tersebut, ya karena supaya waspada, supaya hati-hati aja, takutnya nanti terjadi kericuhan, terjadi masalah karena apalagi ini akan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini sebenarnya alasan-alasan murahan teman-teman ya yang selalu disampaikan di depan publik ya terkait keamanan supaya tidak terjadi kericuhan dan lain sebagainya. Nah, menurut saya ini adalah alasan murahan. Nah, teman-teman, apapun ceritanya, harusnya Menteri Agama itu harus tunduk kepada undang-undang yang dibuat. Apalagi yang tercatat dalam peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ya, seperti dalam nomor 8 dan 9 tahun 2026 mengenai aturan pendirian rumah ibadat. Nah, teman-teman, pendirian rumah ibadat itu didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan atau desa tersebut. Pendirian rumah ibadat itu sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama, ayat 1 dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan atau desa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama atau ayat 1, tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah, kecamatan atau kabupaten atau kota atau provinsi. Nah, teman-teman, artinya di sini bahwa sebenarnya gereja tersebut itu sudah melakukan apa yang tercatat dalam peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Mereka sudah memenuhi segala persyaratan itu dan mereka berjuang untuk mengumpulkan data-data itu. Dan bahkan ketika disampaikan kepada kementerian atau Kementerian Agama khususnya Samarinda dan ya tidak ada respon, artinya dia mendukung secara tidak langsung, dia mendukung pelarangan rumah ibadah Kristen. Kita tidak tahu teman-teman ya, kita tidak tahu kenapa mereka begitu takut berdirinya rumah ibadah Kristen. Dan kalau kita lihat teman-teman, justru mereka membangun rumah ibadah mereka itu kita nggak tahu ada izinnya atau tidak. Bahkan justru ada beberapa non-muslim sendiri itu membangun rumah ibadah mereka teman-teman, rela. Nah, tetapi kita ini yang membangun gereja, dananya dari kita sendiri bukan dari mereka, tetapi justru kita dipersulit. Nah, apakah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak diterapkan lagi di negeri kita ini? Ya, mohon respon dari Pak Presiden sebenarnya ya, dari Presiden dan Wakil Presiden supaya mereka benar-benar ini menindak tegas oknum-oknum pemerintah yang melakukan hal-hal yang intoleran, tindakan-tindakan intoleran supaya ke depan jangan terjadi kembali lagi. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.